Ciao. Oke, Dokter Ria. Apa kabar, dokter? Baik. Kabar baik ya. Selalu kabar baik. Selalu kabar baik, selalu sukacita ya, Dok ya. Iya, betul. Iya, sehat selalu itu. Sehat Itu selalu. nomor Itu yang satu. paling penting. Betul, that's it. Oke, Dok. Bipolar disorder ya. Ya, baru-baru ini aku sempat baca mengenai bipolar disorder. Cuman memang ya namanya bahasa medis ya. Kita perlu nanya langsung sama yang yang berkepentingan di sana begitu ya, Dok ya. Oke. Dok, bipolar disorder ini sebenarnya apa dan sama nggak sih ini misalnya banyak orang nih, kita misalnya di kantor gitu, ada orang yang mut-mutan kerjanya, apakah itu termasuk bipolar gitu, Dok? Ya, jadi sekarang banyak ya kita semua nih self diagnose gitu ya, lihat dicari di internet di mana-mana sehingga kadang-kadang wah jangan-jangan saya bipolar nih gitu ya, dicocokin kayaknya cocok semua gitu ya. Sampai tadi ada pertanyaan, ini jangan-jangan yang mut-mutan di kantor nih bipolar bukan gitu. Cocok logi ya, Dok. Cocok logi. Jadi kalau bipolar namanya juga bipol gitu ya. Jadi pol itu kan kutub. Jadi dua kutub. Oh, nah, oke. dua kutub berarti kutub yang sangat berseberangan. Yang satu manik, yang satu depresif. Kalau zaman dulu disebutnya manik depresif gitu ya. Manik tuh gimana maksudnya, Dok? Jadi kalau manik tuh moodnya meningkat, meninggi, happy, senang banget gitu. Nah kalau yang depresi ya pasti moodnya berbeda kan, kebalikannya. Moodnya yang turun, yang sedih gitu ya, merasa kayaknya dunia ini mau runtuh gitu ya, mau selesai nih semuanya. Nah yang kayak gitu. Nah jadi manik depresif itu yang namanya bipolar gitu. Oke. Nah berarti ini sesuatu yang bertolak belakang. Apakah yang tadi manik dia tiba-tiba menjadi depresi itu mungkin nggak, Dok? Mungkin saja. Apa ada waktu tertentu? Ya jadi bisa aja dia manik terus tahu-tahu dia berubah jadi depresi, atau dia manik dulu beberapa hari, beberapa minggu, kemudian dia tahu-tahu jadi depresi. Sangat mungkin, sangat gitu. bisa. Nyebelin banget berarti ya. Dia gak enak banget untuk Gak orang enak. yang merasakan Iya. juga gak enak. Betul, gitu. betul. Orang kan pinginnya happy ya. Nah kalau happy dia enak tuh. Tapi begitu dia depresi, nah Bete banget ngadepin begitu ya. maniknya juga sebenarnya dia juga nggak enak pada saat manik karena oke. dia happy-nya tuh berlebihan gitu. Itu ada faktor pendorongnya nggak, Dok? Seperti itu. Ya faktor penyebabnya yang pertama mungkin harus dilihat ya di genetik ada nggak sih di keluarga dia gitu ya. Oh, Kalau turunan. ada secara genetik Oke. turunan ya, tapi apakah misalnya tadi ada penyebab stresor dan lain-lain ya sampai saat ini kita juga masih belum tahu karena kadang-kadang orang lagi baik-baik saja tahu-tahu dia bisa tahu-tahu jadi manik. Iya. Atau orang lagi manik tahu-tahu berubah moodnya menjadi depresi gitu. Oke. Berarti memang faktor penyebabnya sebenarnya banyak, cuman ya nggak bisa diketahui secara pasti begitu, Dok ya. Betul. Nah, itu juga pernah aku baca mengenai kalau misalnya orang bipolar ini bisa dipengaruhi sama penyakitnya dia. Misalnya, Dok ya, sorry ya, kayak diabetes, kayak ya mungkin dia pernah mengidap stroke begitu. Ini juga bisa mempengaruhi. Ya biasanya menjadi memperburuk gitu ya keadaannya. Kalau misalnya dia cuma bipolar aja tanpa yang lain-lain, itu aja udah berat buat dia gitu. Ya pada saat tadi kan kalau mood berubah-berubah tuh rasanya nggak enak, kita sendiri ngerasain gitu ya, nggak enak banget gitu. Nah apalagi kalau dia plus yang lain-lainnya tadi ada diabetes, ada hipertensi, ada stroke, ada keganasan dan lain-lain, pasti akan lebih mempengaruhi moodnya pasien tersebut gitu. Bahkan si penyakit ini bisa kita katakan menjadi stresornya juga ya. Ya bisa juga memperburuk jadinya, betul. Ya itu kasihan juga. Tapi gimana ya, kita bete juga menghadapi yang tadi senang-senang lu tiba-tiba ngomel, lu ngapain kan gitu ya, Dok ya. Nah, kalau misalnya ada pasien yang menderita seperti ini dan datang ke dokter, nah biasanya dokter itu memberikan terapi seperti apa, Dok? Ya untuk orang-orang dengan bipolar ya, kita nyebutnya sih bukan pasien, bukan penderita sebetulnya, karena sebenarnya dia sendiri mungkin juga nggak tahu gitu ya. Jadi orang dengan bipolar gitu ya, orang dengan bipolar tuh biasanya apa sih yang diberikan? Yang pertama psikoterapi ya. Pasien tuh harus bisa mengenali dulu gejalanya. Kemudian juga obat-obatan. Nah ini yang mungkin kadang-kadang
pasien-pasien tuh takut kalau minum obat. Oke, Ya. kenapa tuh dok? Karena minum obatnya itu kan nggak bisa sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Minum obatnya jangka panjang. Nah itu yang kadang-kadang pasien kok minum obatnya lama ya. Ya memang selama minum obat moodnya akan terkontrol. Oh, Jadi begitu akan lepas? stabil. Nah begitu nanti lepas takutnya moodnya jadi berubah lagi, tidak terkontrol lagi gitu. Karena dampak dari perubahan mood itu nanti yang akan mengganggu orang dengan bipolar dan lingkungannya. Iya. Nah, dokter bagaimana memberikan edukasi? Ya seperti kita inilah, kalau misalnya kita punya kenalan, keluarga atau siapapun yang mengidap bipolar ini, bagaimana kita menghadapi orang seperti itu gitu? Iya. Kita jangan jadi dokter gitu ya, karena kan kita juga nggak bisa mengobati sebetulnya. Yang penting kita sebagai teman kita mengenali. Oh pada saat kok dia toto nih misalnya dia ngomong terus, kok hari ini dia ketawa cekakak terus nggak seperti biasanya gitu ya. Ketawa-ketawa, traktirin, enak kan kita ditraktir, wah biarinin aja traktir lagi, dia bagi-bagi hadiah, tapi kita tuh udah harus aware, kok kenapa nih gitu ini ya? kayaknya ada yang nggak bener nih gitu, ada sesuatu nih. Nah kita bisa tuh ngingetin ke orang tersebut, ke teman kita, kok kayaknya lu udah ini deh berlebihan gitu. Atau kalau dia lagi down, misalnya dia lagi depresi, dia lagi sedih, udah mulai menarik diri. Biasanya dia banyak cerita, kok dia diam aja nih, nggak pernah cerita lagi, udah nggak pernah ngobrol, nangis, misalnya tahu-tahu atau dia tidur terus, atau dia nggak tidur. Nah sebagai teman yang penting kita harus meyakini bahwa kalau kamu butuh sesuatu, saya ada loh di sini, saya ada loh di samping kamu gitu. Berarti kita sebagai bisa dibilang kita pengamat ya untuk ya orang tersebut begitu mereka ini udah berubah perilakunya seperti biasa ya kita harus lebih aware begitu ya. Betul. Dan jangan jadi dokter ya aja yang jadi dokter. Ya karena bahaya juga ya dok ya kalau kita ngejudge orang ya. Betul. Gitu ya, mereka juga kan makanya tadi dokter bilang mereka itu bukan pasien, bukan penderita, tapi ya dengan bipolar karena mereka juga sebenarnya nggak mau. Betul. Oke, dokter ya, simple ya sebenarnya untuk menghadapi bipolar. Jadi ya kitanya yang harus memahami ya situasi tersebut. Dok, thank you ya. Jangan kapok. Ya, salam sehat jiwa ya. Salam sehat jiwa. Beda. Ciao. Ciao.